Oke guys, di sini bisa kalian lihat ya guys, ada error kedip 5 pada LED 1. Cuman di sini kedip 5 dan 6 pun sama ya, indikasi ada permasalahan di kompresornya. Jadi di sini arti kedipan ini ada indikasi permasalahan di kompresor yang short ya guys, atau kompresor yang tidak bisa bekerja dengan baik lagi. Oke, bisa kalian lihat itu LED satunya yang berkedip ya. Sebanyak 5, cuman dan 6 tuh sama ya guys. Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Ingat ya guys, subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena dengan subscribe kalian mensupport channel ini untuk upload video tutorial terbaik hampir setiap harinya guys. Oke guys, selamat menonton. Halo guys, balik lagi di BUE Channel. Kali ini guys kita akan memperbaiki kulkas freezer inverter LG yang sebelumnya kita cek ada permasalahan error kedip 6 ya guys, yang ada indikasi permasalahan pada kompresor. Jadi di sini sebelum kita mengerjakannya, kita pastikan evaporatornya tidak ada yang tercongkel ya guys. Oke, langsung saja kita akan lihat ini kompresor yang ingin kita ganti ya. Oke, nomor mesinnya BMG 089. Jadi di sini langsung saja kita kerjain cara mengganti kompresor freezer inverter LG ya guys. Bagus. Jadi langkah pertamanya adalah kita lepas pipa-pipa yang tersambung pada kompresor ya, sehingga kompresornya bisa terlepas, sehingga kita bisa mengganti kompresornya dengan kompresor yang baru. Oke, di sini saya lepas dulu pipa hisap dari evaporator ya, atau pipa balik. Jadi selanjutnya kita akan melepas pipa press pada sistem. Oke, di sini akan saya tampilkan. Kita buka alasannya terlebih dahulu. Jadi di sini hati-hati ya, kalau bisa saat pengelasan itu dia dilapis dengan plat besi agar kulkasnya tidak terbakar terkena oleh api las. Jadi kita harus hati-hati menjaga barang konsumen ya. Setelah pipa balik dan pipa press pada kompresor terlepas, selanjutnya kita akan melepas pipa dryer atau saringan dryernya. Oke, di sini kalian bisa melihatnya pada video ini ya guys. Jadi kalian bisa melihat setelah seluruh pipa instalasi dilepas, saatnya kita melepas kompresor yang lamanya untuk mengganti dengan kompresor yang barunya ya guys. Jadi sebelum itu kita bersihkan sisa-sisa las agar nanti saat kita melakukan pengelasan pada dryer lebih mudah ya, dia lebih cepat merekat. Di sini guys, sebelum saya mengganti kompresornya, kami terlebih dahulu itu membersihkan pipa kondensor dari sisa oli yang naik akibat kompresor rusak. Jadi kalau misalnya nanti tidak dibersihkan, bisa jadi terjadi buntu pada sistem refrigeran atau kulkasnya nanti jadi tidak bagus karena buntu obat. Di sini kita akan mencuci pipanya atau membersihkan pipanya. Tahan aja, jangan ditarik. Oke, di sini kami langsung saja memasang pipa sambungan untuk membersihkan pipa kondensor ya. Nah, jadi masuk abang masuk Terlalu aja. Jadi guys, di sini kami membersihkannya dengan menggunakan thinner
yang dimasukkan pada pipa sistem, pada pipa kondensor, lalu akan diberikan tekanan oleh kompresor berguna untuk membersihkan sisa-sisa kotoran atau oil yang merekat pada pipa kondensor ya guys. Jadi kalian bisa menggunakan berbagai macam model, bisa menggunakan freon dalam melakukan pembersihan pipanya, bisa dengan menggunakan thinner atau juga dengan Tawzone. Bebas tergantung kalian yang mana lebih sukanya ya. Tapi di sini kami menggunakan thinner yang pastinya setelah kami lakukan pembersihan maka harus dikeringkan dengan udara supaya thinnernya kering dalam sistem ya. Karena sistem jika terkena thinner ini mudah menyambar dengan api. Jadi di sini harus benar-benar kering nanti setelah lakukan pencucian pada pipa. Jadi guys, di sini dapat kalian lihat ya, di situ thinner yang keluar dari pipa ujung dari kondensor ini sangat kotor ya. Jadi di sini kalian harus melakukan pencucian sekali atau dua kali langkah sampai benar-benar bersih pada pipa kondensornya ya. Jadi sehingga sistem nanti dapat berjalan dengan baik. Jadi dapat kalian lihat ya, kami sudah melakukan pencucian sebanyak 2-3 kali sampai thinner yang keluar dari kondensor itu benar-benar sudah bersih, dan setelah bersih kami angin-anginkan sampai kering ya. Dan setelah itu kami langsung saja mengganti kompresornya dengan kompresor yang baru. A few moments later. Oke, di sini langsung saja kita pasang kembali pipa baliknya dan memasang kembali sistem sesuai dengan standarnya, yaitu dengan memasang pipa balik, pipa press, dan juga memasang dryernya ya guys. Jadi kalian bisa melihatnya di video ini guys. Dan kalian bisa lihat kami mengeruk ini untuk supaya membersihkan karatan pada besi sehingga dalam pengelasan nanti lebih mudah merekatnya ya. Supaya lasannya lebih cantik dan lebih matang lagi, supaya tidak terjadi kebocoran pada sistem. Itu mulutnya lantem juga tuh. Kok aku bilang cool. Bersih ya. Baby, Langsung saja setelah itu kita pasang pipa sambungan antara kompresor dan kondensor ya. Di sini kita menggunakan obat las. Ya bisa jadi pun sering orang bilangnya dengan borak ya, sehingga besi dan kuningan bisa merekat. Oke, dapat kalian lihat.
untuk mengetahui tekanan kompresornya apakah lasan kita itu tidak ada tersumbat. Oke, di sini kompresornya sudah mulai hidup dan sudah terasa pressnya bagus ya. Nah, udah mulai keras tadi ya. Si tekanan kuat. Oke guys, dapat kalian lihat tekanannya sudah kuat ya, berarti lasan kita tidak ada masalah, tidak ada sumbatan. Oke, langsung saja setelah ini kita memasang dryer, memvakum dan mengisi obatnya ya guys. Tapi sebelum itu kita rapikan dulu PCB dan tata letak overload mesinnya. Kita akan membersihkan terlebih dahulu pipa kondensornya untuk kita pasang dryer. Di sini fungsinya digosok ini supaya nanti lasannya merekat dengan baik ya, supaya tidak ada bocor pada pengelasan. Oke, di sini kita lakukan pengelasan dryernya ya guys. Intinya dalam pengelasan ini kita harus benar-benar baik dalam mengelasnya supaya sistemnya itu berjalan dengan normal, tidak terjadi kebocoran freon ya. Oke, di sini saya mempersingkat saja. Di sini kita sudah memasang dryernya, langsung kita tahap untuk melakukan proses pemvakuman, tapi terlebih dahulu kita pasang sambungan untuk pengisian freonnya ya. Oke guys, kita sudah mau memasuki tahap terakhir, yaitu tahap untuk melakukan pengisian obat, tapi sebelumnya kita melakukan vakum terlebih dahulu. Fungsi vakum ini adalah untuk mengkosongkan sistem dari udara dan juga membersihkan sistem dari kotoran-kotoran sisa dari pengelasan ya guys. Jadi di sini kita akan memvakum kurang lebih 30 menit dan setelah itu langsung kita melakukan pengisian obat atau freon dengan menggunakan R600. Jadi setelah pengisian obat nanti selesai dilakukan, tahapnya adalah tinggal finishing penyelesaian dan kulkas sudah dapat digunakan. Oke, di sini bisa kalian lihat saya melakukan proses vakum.
Jadi guys, di sini bisa kalian lihat di manifold saya dia sudah vakum ya, udah minus 30. Oke, langsung saja kita langsung ke tahap pengisian freon ya guys. A few moments later. Oke guys, di sini saya sudah mengisi freon. Ya, kalian bisa lihat sudah satu botolnya hampir sedikit lagi karena freezer itu memerlukan freon yang cukup banyak. Di sini dryernya pun sudah hangat, panas, dan kondensornya pun sudah juga hangat dan panas ya guys. Berarti sistem sudah normal, tidak ada terjadi buntu atau kebocoran, sudah saya cek. Jadi kalian pun bisa memperbaikinya dengan mengikuti cara kami. Di sini evaporatornya pun sudah terasa dingin ya guys. Tinggal menunggu rata bunga esnya saja. Oke, unitnya sudah bagus dan sudah dapat dioperasikan dengan normal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Sampai jumpa guys.